Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enjang Fajar Atmajaya, NPM 2103010025. Saya dari kelas Ekonomi Syariah B semester 1. Saya akan mempresentasikan tugas sejarah pemikiran ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Hanafi Juwardi, SHI MSI. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. 1. Masa Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi. Hanya sekitar 2 tahunan menghadapi persoalan dalam negerinya, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Berdasarkan musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang riddah atau perang melawan kemurtadan. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar tinggal di Sikh dan yang terletak di pinggiran kota Madinah. Setelah berjalan 6 bulan dari kekhalifahannya, Abu Bakar pindah ke pusat kota. Dengan itu sebuah Baitul Mal dibangun. Abu Bakar diperbolehkan mengambil 2,5 atau 2/3/4 dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan beberapa waktu. Ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham dan menurut keterangan 6.000 dirham per tahun. Beberapa waktu menjelang Abu Bakar wafat, ia mengalami kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga ia menanyakan berapa banyak upah atau gaji yang telah diterimanya. Ketika diberitahukan bahwa jumlah tunjangannya sebesar 8.000 dirham, ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan kepada negara. Ketika diberitahukan tentang fasilitasnya, ia segera menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya nanti. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat. Menginstruksikan pada amil yang sama bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung, atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditakutkan akan terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Namun, dalam kurun waktu tersebut banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, inilah bisa disebut sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan itulah yang menyebabkan berjayanya ekonomi Islam pada saat itu. Kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab diantaranya adalah mendirikan Baitul Mal pada tahun 16 Hijriah, menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal. Dalam kepemilikan tanah, ia tidak membagikan kepada kaum muslim, tetapi membiarkannya dengan syarat akan membayar kharaj atau jizyah dan berhak mengambil kembali tanah tersebut jika tidak dimanfaatkan. Mengklasifikasikan
alokasi pendapatan negara yang berupa zakat, user, kum, sodakoh, horaj, fai, dan lain-lain kepada penerima yang telah ditentukan. Masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, banyak negara yang telah dikuasainya seperti Balkan, Kabul, Grozny, Kerman, dan Sistan. Setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, pemerintahan Khalifah Utsman menata dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman mengadakan 4 kontrak dagang dengan negara-negara taklukannya tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sebagai sumber daya alam. Khalifah Utsman bin Affan mengambil suatu langkah kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakcocokan dengan Abdullah bin Arqam, bendahara Baitul Mal. Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan, serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal pengelolaan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum zakat. Di sisi lain, Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensiun. Ada perbedaan antara kebijakan fiskal Khalifah Utsman bin Affan dengan sebelumnya. Utsman tidak memiliki kebijakan kontrol harga. Pada khalifah sebelumnya, ia tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya pada pengusaha, tetapi berusaha untuk memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran, bahkan terhadap harga dari suatu barang yang sulit dijangkau sekalipun. Masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Ali mempunyai gelar karomahu wajah. Di antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi dari hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu semua perhitungan diselesaikan, pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kontribusi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi keistimewaan Khalifah Ali. Dalam mengatur strategi pemerintahan adalah masalah administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya tersusun secara rapi. Konsep penataan administrasi ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditunjukkan kepada Malik Asghar bin Harith. Surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para pengusaha dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi, keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya.
Dalam surat itu disebutkan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya. Selain itu juga menjelaskan pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan pembendaharaan dalam suratnya. Dalam suratnya juga disebutkan bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan, dan angkatan perang. Selanjutnya, Ali menekankan Malik agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga dan diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan pengucapan kalimat atau kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.